Salam jumpa kembali, sahabat Rema yang terkasih. Bacaan Injil hari ini menggugah hati kita betapa kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa yang disabdakan itulah yang terjadi. Bahkan setan pun yang merasuki orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Seperti dikisahkan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan ini membuat orang-orang takjub. Seperti hanya Santo Antonius Abbas dan Santo Fransiskus Assisi begitu membaca mendengarkan sabda Tuhan, langsung dia mengubah hidupnya dan langsung dia meninggalkan segala sesuatu yang menurut mereka tidak lagi selaras dengan apa yang ia imani. Ini bukti bahwa kuasa sabda Tuhan itu luar biasa. Ada seorang ibu yang mengisahkan demikian. Dia berada di suatu gereja paroki di Regione, Italia. Ibu itu sebelum misa sudah datang dan diminta untuk membaca bacaan pertama. Mula-mula dia tidak mau, tapi akhirnya dia mau membaca bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi. Kebetulan yang dibaca itu adalah kisah tentang Sarah bersama Abraham yang mendengarkan kabar dari malaikat bahwa mereka atau Sarah akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi. Ibu itu membaca dengan sepenuh hati, merenungkannya dalam hati, dan kemudian setelah beberapa waktu, dia menulis demikian. Saya pada waktu itu belum begitu bersemangat untuk membaca kitab suci. Tapi setelah di gereja saya mendapat tugas untuk membaca, merenungkan, meresapkan dalam hati. Dan saya bersyukur karena pun pada waktu itu saya juga mengharapkan bisa mengandung seorang bayi. Dan akhirnya saya sekarang mempunyai seorang anak. Syukur padamu Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh ibu itu. Lalu kita bisa melihat betapa kalau kita dalam perayaan Ekaristi membaca, mendengarkan kata-kata sabda Tuhan itu memberi suatu kekuatan dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh akan mengubah cara hidup kita. Untuk itulah, hendaknya kita dengan penuh kerendahan hati memberanikan diri untuk membaca dan memberikan diri untuk di bawah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus ini, kekuatan jahat tidak banyak berkekuatan untuk mempengaruhi diri kita. Maka setelah kita membaca kitab suci, setelah kita merenungkannya, hendaklah dengan sepenuh hati kita menyadari betapa kuasa firman Tuhan, sabda Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan di dalam diri kita. Untuk itu, pantaslah kita bersyukur, pantaslah kita berterima kasih bahwa Tuhan setiap hari menyapa diri kita, melalui saudara-saudari yang ada di sekitar kita, melalui bacaan-bacaan, melalui sentuhan-sentuhan orang yang memperhatikan kita. Dan inilah kebahagiaan kita, bila kita bisa mengenal suara Tuhan, firman Tuhan, dalam kehidupan, di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengalahkan kekuatan jahat, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kuasa Tuhan Yesus. Maka, marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan, atas kuasa sabda Tuhan yang sudah sampai kepada diri kita, dan kita pun bersyukur berterima kasih supaya yang lain pun juga seperti itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus
Bunda Maria, Bapa Yosef, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.